Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai pembelajaran jangan lupa berdoa untuk memohon kepada Allah. Yang pertama adalah keberkahan di dalam menuntut ilmu, dan tetapkan niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa agar wabah COVID-19 segera berlalu, dan akhir-akhir ini kita menerima kabar gembira bahwa level PPKM kita sudah menurun, bahkan di beberapa daerah sudah masuk ke dalam zona hijau. Mudah-mudahan daerah kita pun sebentar lagi akan zona hijau, sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka minimal 50%. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran kali ini kita telah sampai di materi tentang mikroskop, yaitu mengenal mikroskop dan cara menggunakannya. Apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran kali ini? Pada pelajaran kali ini kita akan memahami bagian-bagian dari mikroskop serta bagaimanakah cara menggunakan dari mikroskop tersebut. Yuk langsung saja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Bisa anak-anak sekalian perhatikan, bagian mikroskop sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Ini adalah keseluruhan bagian dari mikroskop. Ada lensa okuler, tabung, revolver, lensa objektif, meja benda, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, pegangan sedia, pegangan, skrup pengarah halus dan skrup pengarah kasar. Apa sajakah fungsi dari bagian-bagian mikroskop tersebut akan kita pelajari secara bersama-sama berikut ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bagian mikroskop dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagian optik dari mikroskop, yaitu yang berkaitan dengan pencahayaan dari mikroskop itu sendiri. Yang pertama ada lensa okuler, yaitu lensa yang berhubungan langsung dengan mata, berfungsi memperbesar bayangan objek. Ada 3 macam lensa okuler, yaitu perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Bisa anak-anak perhatikan di sini, lensa okuler adalah yang bagian paling atas, ya, yang berwarna hitam ini, dan letaknya di ujung. Ya, pada saat kita menempelkan mata kita pada mikroskop, sebenarnya kita melihat pada lensa okuler. Kemudian selanjutnya adalah lensa objektif, yaitu lensa yang berada di dekat objek. Lensa objektif ini berfungsi memperbesar bayangan benda. Ada 4 macam lensa objektif, yaitu perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali, yang bisa kita putar-putar di situ. Ya, ada 4 lensa di situ yang bisa kita putar untuk menentukan perbesaran yang kita inginkan. Yang ketiga adalah diafragma, yaitu bagian optik mikroskop
yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Jadi, seberapa banyak cahaya yang masuk ke lensa objektif ditentukan oleh diafragma. Yang keempat, cermin. Cermin berfungsi mengarahkan sinar atau cahaya pada objek yang diamati. Cermin ada dua sisi, atas dan bawah, di mana merupakan cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan bila sumber cahaya cukup terang. Cermin cekung digunakan bila sumber cahaya kurang terang. Cermin ini bisa kita putar-putar, kita bisa tentukan apakah kita akan menggunakan cermin datar ataukah cermin cekung. Selanjutnya, bagian mekanik. Yang pertama, ada yang disebut sebagai tabung. Tabung mikroskop berfungsi menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif, sehingga perbesaran yang dihasilkan akan semakin lebih besar. Misalnya lensa okuler 10 kali, kemudian lensa objektif 100 kali, maka perbesaran yang didapatkan berarti sebenarnya adalah 10 dikali 100, yaitu 1000 kali. Pegangan atau lengan mikroskop. Di sini bisa kita perhatikan bagian pegangan itu yang bagian miring berfungsi sebagai pegangan baik pada saat membawa atau memindahkan mikroskop. Jadi, anak-anak sekalian, ketika kalian ingin membawa mikroskop atau memindahkan mikroskop, maka sebaiknya bagian yang kalian pegang adalah bagian pegangan, jangan bagian yang lainnya. Yang ketiga adalah meja benda, yaitu yang berwarna hitam ini, berfungsi untuk meletakkan preparat atau objek yang akan diamati. Di sini, di bagian meja benda, kita biasanya akan meletakkan preparat atau objek benda yang akan kita amati. Keempat, pegangan sedia atau kita sering juga sebut dengan penjepit preparat. Berfungsi untuk menjepit sediaan atau preparat atau objek yang akan diamati agar tidak bergeser ketika diamati. Karena di sini ada penjepit sehingga preparat atau objek tidak akan mudah untuk bergeser. Yang kelima ada sekrup pengarah halus. Ini terbalik ya. Halus yang kecil berfungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa objektif terhadap preparat secara perlahan. Jadi kalau kita ingin melihat suatu objek pelan-pelan ya, mengubahnya, kita bisa ubah dengan preparat halus, di mana preparat halus ini akan menjadikan kita melihat dengan lebih jelas. Sekrup pengarah kasar berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara tepat. Jadi biasanya setelah kita mengarahkan dengan kasar ya, sekrup kasar, berikutnya nanti akan kita gunakan adalah sekrup pengarah halus. Ya, kita arahkan ke atas atau ke bawah sampai kita mendapatkan objeknya, baru nanti menggunakan pengarah halus untuk lebih memperjelas gambar pada mikroskop. Selanjutnya adalah kondensor. Berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek benda yang diamati. Jadi fungsinya hanya supaya lebih fokus saja. Dengan adanya kondensor, maka gambar akan lebih fokus. Sendi inklinasi berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Jadi kalau teman-teman anak-anak ingin lebih tegak, maka bisa diatur melalui sendi inklinasinya. Atau ingin agak sedikit miring, bisa diatur melalui sendi inklinasi. Dan selanjutnya adalah bagian kaki, berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Ini bagian yang bawah ya.
Kemudian revolver berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Jadi di bagian revolver inilah lensa objektif itu berada. Jadi ini lensa objektif kita bisa putar ya, dengan diputar nanti bisa dilepaskan ya. Nah, revolver ini tempat kita menempatkan lensa objektifnya. Jadi lensa objektif ini bisa lepas ya dengan kita putar ya, seperti kita memutar baut ya, maka dia akan lepas dan tempatnya itu namanya revolver. Nanti kita pasang lagi lensa objektifnya dengan cara kita putar lagi. Selanjutnya adalah cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, anak-anak sekalian yang harus diperhatikan, siapkan mikroskop. Membawa mikroskop, tangan yang satu memegang tadi ya, pegangan mikroskop atau lengan mikroskop, tangan lainnya megang bagian kaki mikroskop. Pastikan ya tempatnya datar ya, agar supaya tidak miring. Kemudian tempatnya juga harus kering dan punya cahaya yang cukup ya, harus dipastikan punya cahaya yang cukup, karena kalau kita tidak mendapatkan cahaya yang cukup maka kita tidak akan bisa melihat dari objek benda yang akan kita amati. Yang ketiga, putar revolver. Posisikan lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada satu poros dengan lensa okuler sampai terdengar bunyi klik. Jadi nanti ketika kita putar dia akan bunyi klik ya. Kita putar lagi dia akan bunyi klik lagi. Ya, seperti itu sampai kita mendapatkan perbesaran yang kita inginkan. Di situ ada tulisannya, biasanya ada 4 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali atau 100. Kemudian memasang lensa okuler yang memiliki perbesaran sedang sampai cahaya tampak terang berbentuk bulat. Jadi kalau kita sudah melihat bentuknya sudah bulat, berarti tinggal kita mengatur diafragma dan cermin untuk mendapatkan cahaya yang terang. Selanjutnya, siapkan preparat yang akan diamati, diletakkan di meja, lalu dijepit dengan penjepit ya. Jangan lupa untuk dijepit dengan penjepit, karena jika kita tidak jepit maka preparat ya akan mudah bergerak disebabkan mungkin ada pergeseran dari tangan kita sendiri. Agar diperoleh gambar yang jelas, yaitu dengan mengatur fokus cahaya melalui memutar-mutar pemutar kasar dan pemutar halus. Jadi kalau kita sudah mengatur cerminnya, kita sudah mengatur diafragma, selanjutnya kita tinggal mengatur kasar dulu, kita naik turunkan sampai kita benar-benar mendapatkan sedikit gambaran mengenai gambar yang akan kita amati. Kalau sudah mendapatkan ada gambaran kasar, selanjutnya kita gunakan dengan sekrup pengarah halus untuk lebih memperhalus gambar atau memperjelas gambar. Bila preparat sudah terlihat, maka untuk memperoleh gambar yang lebih jelas, bisa memperbesar hasil pengamatan objek dengan perbesaran 40 kali atau 100 kali dengan memutar revolver hingga bunyi klik. Jadi kalau sudah dapat gambarnya, ini kira-kira sudah jelas, ya kita bisa pakai yang lebih besar lagi. Kita putar sampai bunyinya klik. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa mikroskopnya dibersihkan, kemudian juga preparatnya dibersihkan, ya. Kemudian simpan dengan baik. Nah, demikian anak-anak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa memahami pelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini, anak-anak diharapkan atau diwajibkan menggambar mikroskop dan juga menunjukkan bagian-bagian dari mikroskopnya. Ya, selamat menggambar dan mudah-mudahan dengan menggambar bagian-bagian mikroskop dan menunjukkan bagian-bagiannya, Anda bisa lebih memahami mikroskop lebih baik lagi.
Jazakallah khair sudah menyimak video sampai akhir. Jika ada pertanyaan silakan melalui WA pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.